hari ini dalam program Doa Sehati yang senantiasa meluncur menemani harimu setiap hari Rabu pukul 8 malam dan meluncur dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto, Jawa Tengah. Shalom, apa kabar? Kalian puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kita yang telah memberikan kepada kita kekuatan, kelimpahan, serta kemurahannya. Selamat malam buat Henok di Papua. Selamat malam, sudah pukul berapa ini di Papua? Senang kembali menjumpaimu, Bapak Ibu Saudara. Berkesempatan untuk bersama-sama kita akan menyembah Tuhan selama 1 jam ke depan. Kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kita anugerah kemurahannya, yaitu hidup yang kekal sebagaimana yang sudah Dia janjikan, dan Tuhan sudah genapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita. Rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan yang telah sama-sama dengan kita menyertai langkah kita hari ini. Mungkin hari ini adalah hari yang sulit bagi engkau. Saya mau berkata bahwa engkau tidak sendiri. Ketika engkau berjalan melewati lembah, ada tangan Tuhan yang menggendongmu, ada tangan Tuhan yang menggandengmu, ada tangan Tuhan yang menuntun tiap langkahmu. Apabila engkau mengandalkan Tuhan, apabila engkau mencari Tuhan, maka Ia akan menuntut tiap langkah-langkahmu kepada kebenaran dan kepada rencananya yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan bersedih, jangan juga merasa kecewa, jangan juga merasa sendiri. Ketahuilah Tuhan sedang menyertai engkau sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat saudaraku, menghadapi hari esok. Kita tidak tahu, tetapi hari esok adalah hari yang ada di dalam tangan Tuhan. Hari yang Tuhan berikan, hari yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Hadapi dengan iman, hadapi dengan pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan malam hari ini saudaraku, kami berdua akan menemani, yaitu Bapak Pendeta Nono Robiarjo dan saya Bibi Robiarjo, akan menyembah Tuhan bersama-sama, masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan November, bulan 11. Artinya mulai minggu depan kita akan mulai sibuk bersiap-siap menyambut hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bagaimana dengan persiapanmu? Bagaimana dengan persiapan pelayananmu yang mungkin sudah mulai full di mana-mana, agenda kegiatan, mempersiapkan menjelang Natal sudah di depan mata. Jangan lupa untuk jaga kesehatanmu. Jangan lupa untuk selalu makan tepat waktu supaya tidak sakit lambung. Dan mari kita bersama-sama. Terima kasih buat Henok yang masih ingat ulang tahun Bapak ya. Dan Yesus memberkatimu dan istri, memberkati pelayananmu, pekerjaanmu. Haleluya. Ya mari saudaraku, bersama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
syukur bagimu. Angkat pujian ini kembali saudara. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, buat kasih sayangmu, pengorbananmu. Terpujilah Tuhan. Kami datang dengan membawa hati yang bersyukur. Terima kasih. Oh, terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau sebab sungguh baik kasih-Mu, kebenaran-Mu, kuasa-Mu menaungi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah yang baik, sungguh perkasa, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, glory, segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami bersyukur, kami beria-ria di dalam Engkau, sebab kebaikan-Mu melingkupi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Dalam segala perkara kami mengandalkan Engkau Tuhan. Melewati gunung yang terjal, melewati lembah yang curam, kami mau bersandar kepadamu Tuhan. Kami mau tinggal dekat dengan Engkau Tuhan. Mari bawa kami Tuhan kepada rencana-rencana-Mu yang dahsyat dan ajaib. Membawa kami Tuhan pada kehendak dan kuasa-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan atas kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh bermanfaat, boleh menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami, dan menjadi alat hormat kemuliaan nama-Mu, alat yang Tuhan pakai untuk menerangi dan untuk memberikan garam kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu jika hari ini Tuhan kami boleh
kami hari ini adalah hari yang terbaik yang kami terima dari Tuhan. Apapun yang kami terima, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami hari ini, malam ini Tuhan, kami berkata dengan iman, hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Karena bersama dengan Tuhan kami sanggup melewati segala yang terjadi, segala apapun yang ada di depan kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang atau setiap umat-Mu yang mengikuti live streaming baik di Facebook maupun di YouTube. Kiranya Tuhan akan menolong hidup mereka, dan Tuhan akan memperbaharui kekuatan mereka jika ada yang mulai lemah, jika ada yang mulai putus asa, jika ada yang mulai mengalami kepenatan di dalam melayani Engkau, kepenatan di dalam mengiring Engkau. Tuhan, berikan semangat yang baru, beri kekuatan yang baru, berikan sukacita yang melimpah di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh kembali menyala-nyala di dalam Engkau. Mereka boleh kembali bersukacita di dalam Engkau. Mereka boleh kembali memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan kami berdoa juga yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang terbaring lemah di tempat tidur, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-Mu menyembuhkan segala apapun sakit penyakitnya. Kuasa-Mu Tuhan, menyembuhkan kuasa-Mu menyangka setiap sakit kami. Kami memiliki tubuh yang sehat, kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kamu berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, dan kami membuka hati kami untuk firman-Mu boleh bekerja mengolah hati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Salam semuanya, selamat malam Bu Yuli, Pak Victor, Henok dan keluarga yang ada di rumah masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara hari ini mulai lelah, saudara mulai merasa bimbang, saudara mulai merasa resah, saya mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara, ya. Saya mengingatkan kepada saudara semua, Tuhan sayang saudara. Tuhan peduli dengan hidup saudara, ya. Jangan sekali-kali merasa khawatir, ya. Kekhawatiran itu sudah menjadi sifatnya manusia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan itu sayang terhadap saudara. Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan itu sungguh peduli dengan hidup saudara. Oleh sebab itu malam hari ini saya mengajak saudara, berdoalah, percayalah, dan terimalah. Sekali lagi, berdoalah, percayalah, dan terimalah, ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang mendengar apa kata Tuhan, ya. Orang-orang yang mendengar apa kata Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya ditolong Tuhan, doanya dijawab Tuhan. Amin. Ya, oleh sebab itu malam hari ini, saat ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kembali. Apakah kita sudah capek berdoa, ya? Apakah saudara sudah mulai lelah dalam berdoa? Kenapa? Doa saudara tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Kenapa? Ya. Pembahasan tentang doa begitu panjang dan lebar dari setiap hamba-hamba Tuhan itu berbeda-beda, ya. Tidak masalah, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap dan respon kita secara pribadi dalam hal berdoa, ya. Berdoalah, percayalah, dan terimalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Doa adalah salah satu topik yang cukup sering kita bicarakan, ya. Doa adalah
salah satu hal kegiatan yang tiap hari kita kerjakan. Dan kita berharap dalam doa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Bukan begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab sendiri banyak sekali menunjukkan bukti tentang kuasa doa. Ya, ketika hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab berdoa kepada Tuhan, doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan di situ Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan sesuatu, Tuhan mengatakan ketetapan kepada hamba-hambanya, saudaraku. Tapi nyatanya banyak juga orang yang sudah berdoa tapi masih belum mendapatkan jawaban atas doa-doanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, maka tidak heran jika banyak orang bertanya-tanya, ya, sebenarnya bagaimana cara doa yang baik? Apakah doa saya kurang baik? Apakah doa saya kurang kata-kata? Apakah doa saya kurang sopan kepada Tuhan? Atau apakah akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan jika saya berdoa? Ya, sudah 1 tahun berdoa, 2 tahun berdoa, 3 tahun berdoa. Tapi apa yang kita harapkan, ekspektasi yang kita bayangkan tidak kunjung menjadi kenyataan. Kenapa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, menurut saudara apa jawabannya? Menurut saudara, kenapa doa kita itu seolah-olah tidak didengar dan tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa? Kenapa dan kenapa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, apakah doa akan dijawab jika kita berlutut? Apakah doa kita akan dijawab jika kita melakukannya selama berjam-jam? Doa itu harus setengah jam, doa itu harus 1 jam, doa itu harus 2 jam. Apakah doa itu harus dilakukan pagi-pagi betul? Ya, setiap pagi, setiap dini hari, apakah kita itu harus berdoa dan di situ Tuhan pasti menjawab? Ya. Apakah jika kita melakukan dengan bersuara atau di dalam hati? Ya. Apakah harus bersuara, mengatakan sesuatu, atau berdoa hanya di dalam hati? Apakah jika mengutip ayat Alkitab atau menutupnya dengan kalimat dalam nama Tuhan Yesus, apakah doa kita akan dikabulkan jika kita tidak hanya bicara, tapi juga diam mendengarkan? Semua nasihat itu tentu baik. Semua nasihat itu tentu bagus, saudaraku, jika dilakukan. Ya. Namun apakah itu yang menjamin doa kita dikabulkan Tuhan, saudaraku? Sekelumit tentang doa, saya ingin mengajak saudara malam hari ini memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita begitu melihat tangan Tuhan turun. Ya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Artinya di situ Tuhan sudah menjawab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Tapi banyak orang mengatakan Tuhan tidak pernah menjawab doaku sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan harapannya. Tuhan menolong, Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kerelaannya, kehendaknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Alkitab berulang kali menyatakan bahwa doa harus disertai dengan percaya. Makanya berdoalah, percayalah, dan terimalah. Apa yang akan diterima? Saudaraku yang dikasih Tuhan, doa yang dikabulkan Tuhan bukan doa sesuai dengan ekspektasi kita, bukan doa sesuai dengan
gambaran yang kita pikirkan lebih dahulu. Itu ya boleh-boleh saja, saudaraku. Itu wajar-wajar saja. Kita punya ekspektasi, punya harapan, punya keinginan kepada Tuhan. Ya. Itu terjadi jika kita hari ini bisa tahu apa kata Alkitab tentang tangan Tuhan turun tangan. Ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berdoalah, percayalah, saudaraku. Dalam Markus pasal yang ke-11, saudaraku yang dikasih Tuhan, Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Ya. Begini kata Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu. Yang berkata adalah Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, Tuhan Yesus memberikan clue. Tuhan Yesus memberikan kisi-kisi. Tuhan Yesus memberikan garansi. Ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Apa kata Tuhan? Percayalah. Percaya dalam hal apa? Percayalah bahwa kamu telah menerima apa yang kamu doakan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam berdoa, kita butuh percaya Tuhan sebagai Tuhan, Allah sebagai Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, yang punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah. Ya, kadang banyak orang kecewa, saudaraku, karena tidak sesuai dengan kemauannya, tidak sesuai dengan keinginannya, saudaraku. Tapi saya mengingatkan saudara, keinginan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, Tuhan ingin saudara mendapatkan hal terbaik daripada Dia. Oleh sebab itu, percayalah. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika Tuhan tidak menghendaki apa yang kita minta, saudaraku, apa yang kita doakan, kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Kita menjadi merana, kita menjadi luka, kita menjadi orang-orang yang pesimis, kita menjadi orang-orang yang apatis, kita menjadi orang yang acuh tak acuh, cuek, saudaraku. Yang penting hidup sendiri saja. Ya. Ada banyak orang seperti itu, saudaraku. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan kepandaiannya sendiri, bagaimana dia mengatur hidupnya sendiri. Doa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan hanya sekedar rutinitas saja. Ya. Sebagai hanya absensi saja. Absen saja. Saudara, absen pagi, absen mau makan, absen siang, absen malam, absen mau tidur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu tidak ada manfaatnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena apa? Kita tidak sedang mengenali, berbicara kepada satu pribadi. Kita seperti hanya ngomong sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana supaya kita punya hubungan yang hidup dengan Tuhan? Percayalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penguasa dalam kehidupanmu. Percayalah Tuhan Yesus sanggup mengatur kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolongmu, saudaraku. Lebih daripada yang kau harapkan. Ya. Number one, percayalah bahwa doamu sudah dijawab Tuhan. Seolah-olah
engkau sudah menerima jawaban doa dari Tuhan. Percayalah dan terimalah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Selanjutnya dalam surat Yakobus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Surat Yakobus pasal yang pertama. Saudaraku, saya hanya mengulang-ulang apa yang belum menjadi kebiasaan, supaya menjadi kebiasaan dalam berdoa kita tidak menjadi kecewa dengan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Percayalah dan terimalah dengan iman, saudaraku. Dan sama sekali jangan bimbang. Orang yang percaya seharusnya tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang percaya itu menghindari kebimbangan. Orang yang percaya itu menghindari keraguan. Orang yang percaya itu menghindari kegelisahan. Orang yang percaya itu menghindari kekhawatiran. Orang yang percaya itu menghindari ketakutan dari apa yang terjadi dalam hidupnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka di sini dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Percayalah apa yang kamu doakan, kamu sudah menerimanya. Ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kenapa? Alkitab mengajarkan supaya kita tidak bimbang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat 7, orang yang demikian, orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang itu tidak mempercayai Tuhan. Orang yang bimbang itu orang yang mendua hati, saudaraku, ya, mendua hati, ya. Orang yang bimbang itu sedang berselingkuh, ya. Orang yang bimbang itu jatuh hati atau pindah ke lain hati. Jadi, bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Percayalah apa yang kamu doakan, engkau sudah menerimanya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragu dan bimbang. Walaupun faktanya engkau hari ini belum menerima kenyataan itu, tapi kenyataan itu harus tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Di bawah kebenaran firman Tuhan. Di bawah kebenaran firman Tuhan, ya. Di bawah iman kita. Iman kita timbul dari pendengaran oleh firman Kristus yang menimbulkan iman. Firman itu berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan aku. Ya. Seringkali kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan karena kita melihat bahwa apa yang di depan kita sungguh menakutkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi percayalah, hal yang menakutkan itu sudah diatasi oleh Tuhan. Hal yang menakutkan itu sudah dibereskan oleh Tuhan. Hal yang menakutkan itu sudah diambil alih oleh Tuhan. Jadi ketika engkau berani berjalan dalam ketakutan itu, berjalan dalam kekhawatiran itu, maka disitulah mukjizat Tuhan terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang bimbang dalam doanya, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi sudah jelas ayat ini mengatakan, doamu tidak akan terjawab, doamu tidak akan dijawab ketika engkau bimbang dalam berdoa. Jadi untuk bisa menerima jawaban doa adalah percayalah, berdoalah dengan iman
bahwa apa yang kau minta, kamu seolah-olah sudah menerimanya. Dalam nama Yesus saya sembuh. Hiraukan rasa sakit itu, ya. Nikmati rasa sakit itu, ya. Jangan pedulikan rasa sakit itu. Ketika kita sudah terbiasa dengan rasa sakit itu lama-lama, saudaraku yang dikasih Tuhan, membuat kita menjadi terbiasa. Masalah itu biasa. Jika kita menghadapi masalah hari ini, malam ini selesai, besok ada masalah baru. Jadi nikmatilah masalah itu, nikmati rasa sakitmu, nikmati kesusahanmu, ya, supaya kita dapat bersuka cita dalam segala hal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi bersukacitalah senantiasa, itu artinya sama halnya kita sedang menikmati apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nikmati rasa sakitmu, nikmati rasa lelahmu, nikmati rasa hatimu yang begitu bergemuruh, ya kan? Bersukacitalah di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi kata kunci? Berdoalah, percayalah, dan terimalah. Saya akan membacakan dari 1 Yohanes pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-14, saudaraku. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Keberanian kita percaya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Tuhan Yesus mengabulkan doa kita. Tuhan Yesus mengabulkan doamu. Keberanian untuk percaya bahwa kau sudah menerima apa yang kau doakan dan apa yang kau minta. Ada syaratnya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, ya, berarti doa kita, permintaan kita, keinginan kita harus diuji dengan apakah Tuhan menghendakinya, ya. Apakah Tuhan menginginkannya? Apakah Tuhan senang? Apakah Tuhan disenangkan dalam permintaan kita, doa-doa kita? Jadi ujian, alat uji, alat ukur, apakah yang kita doakan akan dijawab oleh Tuhan? Yang pertama adalah kita mempercayai apa yang kita minta kepada Tuhan. Kita yakin menerimanya dengan iman, ya. Selanjutnya, saudaraku, doa kita itu diuji apakah yang kita minta, yang kita doakan kepada Tuhan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Apakah Tuhan senang? Apakah Tuhan menginginkannya? Contoh, doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini harus diuji. Apakah Tuhan senang dengan permintaan saya ini? Apakah ini kehendak Tuhan? Ya, jelas alat ujinya. Kalau kita nggak makan, kita kelaparan, kita sakit, ya kan? Di situ, ya, kita bisa mati. Maka Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti Tuhan berkehendak untuk ngasih makan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sudah pasti doa berikanlah makan itu dijawab oleh Tuhan, ya. Saudara bisa mengerti dalam hal ini ketika saudara memahami bagaimana doa kita itu menurut kehendak Tuhan.
Kita bisa uji, kita bisa bandingkan dengan doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mau kita makan cukup. Tuhan mau kita makan kenyang. Tuhan mau apa yang kita punya bukan kita makan sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk mempercayai Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan melakukan banyak perkara besar dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar makanan kami yang secukupnya. Karena masih ada kelebihan, seperti halnya mukjizat Tuhan memberi makan 5.000 orang, masih sisa 12 bakul, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengajak saudara, apa yang menurut kehendak Tuhan yang bisa kita kerjakan dalam doa-doa kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kita harus menyadari bahwa doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan. Tapi doa adalah sarana kita menyelaraskan diri dengan kemauan Tuhan. Ya. Karena jawaban doa akhirnya tetap ada di dalam tangan Tuhan. Namun asalkan kita mengenal Tuhan dengan benar sehingga kita mengerti apa yang Dia mau dan kita percaya kepadanya, maka doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu jatuh tergeletak. Sebelum jatuh tergeletak, Tuhan tolong, Tuhan angkat, Tuhan topang, Tuhan kasih makan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Percayalah. Jadi masalah urusan perut tiap-tiap hari itu sudah hal biasa. Kita tahu Tuhan pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Selamat malam Bang Ra, thank you. Ya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terkadang doa itu bukan hanya sekedar meminta-minta kepada Tuhan, tapi doa kita itu kita menyadari, kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik, sehingga kita bisa menyanyi, ya. Walaupun suara kita tidak bagus-bagus amat, belajarlah menyanyi, ya. Kenapa? Ya, hati yang gembira adalah obat, ya. Nyanyian yang kita nyanyikan, walaupun orang lain bilang itu nggak bagus, tapi ketika orang menyanyikan dengan hati yang remuk redam, ya, di situ Tuhan mendengar. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Semua baik, apa yang tak kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Bisakah kita menyanyi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, atau nyanyinya hanya Tuhan tolong, Tuhan tolong? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara dan apapun yang terjadi dengan hidup saudara, saya
mendorong saudara, mengajak saudara untuk tetap berdoa dalam segala sesuatu, keadaan apapun yang terjadi dengan hidupmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau sungguh baik. Tuhan aku percaya Engkau Allah yang menyediakan. Aku percaya Engkau Allah yang menyembuhkan. Aku percaya Allah panji-panjiku, Allah benderaku, ya kan? Allah kekuatanku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulanmu, jangan lelah untuk berdoa. Doa itu hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Tapi adalah doa itu seringkali sudah kehilangan makna dalam kehidupan orang-orang yang mengaku berdoa. Karena orang-orang yang sering berdoa seringkali tidak mengalami perubahan hidup. Orang yang suka berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan adalah orang-orang yang mendengar apa kata firman Tuhan dan melakukannya. Saya jamin, di atas kebenaran firman Tuhan, jika engkau berdoa menurut kehendak Tuhan, Tuhan senang dan Tuhan mau, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah kamu akan menerimanya. Itu yang berkata Tuhan Yesus. Berarti garansi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perkataan siapa hari-hari ini yang bisa kita pegang dan kita percaya? Apakah kita bisa mempercayai apa kata orang? Atau kita mempercayai apa kata Tuhan? Ya, kita boleh percaya apa kata orang, tapi janganlah mempercayakan dirimu kepada kata orang. Kita harus percaya kepada Tuhan dan mempercayai apa yang Tuhan katakan. Saya mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara, dalam berkat nama Yesus, hamba berdoa kiranya saudara diberikan hati yang lembut, diberikan hati yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang mendengar, melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Hidupnya berubah, Tuhan memberkati hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah dan lelah Tuhan memberikan kekuatan, yang sedang bimbang Tuhan memberikan keyakinan yang kokoh. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Amin. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di waktu yang sama. Shalom, 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 shalom. Apa yang terjadi di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom.